Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Kita sudah di hari Rabu lagi ya. Jadi hari ini kita mau ada LOP. LOP ini adalah apa ya? Bilangnya cuman kayak sekilas info aja sih kalau di FC. Jadi kayak kita menjelaskan semuanya. Kita dari produk, dari perusahaan, dari marketing plan, tapi semuanya nggak secara begitu mendetail banget sih. Jadi hanya sebagai preview aja, kita hari ini mau jelasin. Jadi ini kayak biar apa ya? Kalau yang kayak teman-teman baru ini baru join, baru gabung gitu kan, baru gabung bingung produknya apa belum sempat dijelasin yang terlalu mendetail atau gimana. Ini harusnya sih ini membantu ya. Jadi kayak produknya apa aja sih? Perusahaan ini dari mana sih? Bikinan mana sih produknya ya kan? Terus siapa sih bosnya ya kan yang bawa ke Indonesia ini siapa sih, karena perusahaan ini kan perusahaan Jepang kita bilangnya, karena emang ada headquarters-nya di Jepang tapi kita bawa ke sini sebagai MLM. Biar lebih jelasnya lagi, hari ini saya sudah mengundang 2 orang speaker yang bisa sharing dan menjelasin ke teman-teman apa sih itu EFC dan bisa bantu juga bawain LOP hari ini. Jadi langsung aja, ini udah ada Pak Aswan, mungkin teman-teman udah pada kenal dengan 2 speakernya ya, ada Pak Aswan dan Pak Anton. Nih, sebentar. Jadi udah ada 2 orang ini. Yes. Halo, selamat malam Pak. Malam, Malam Bapak. Pak Angga, malam Malam, teman-teman teman-teman semuanya. semua. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Oke teman-teman, jadi ini 2 orang speaker yang hari ini bakal bantuin saya untuk sharing tentang LOP. Jadi nanti teman-teman dengerin aja deh, pokoknya bisnis ini kan namanya bisnis MLM. Bisnis MLM ini bukan kita hanya tentang produk dan lain-lain ya. Kita hari ini nih semuanya tentang ada, kita bilang apa ya? MLM ini bakal keren tergantung dengan siapa yang bawa ini ya, siapa yang bawain LOP-nya. Jadi pasti apa ya? Mungkin ada yang membedakan member satu dan member lain itu ya gimana caranya speaker LOP yang membawakan, gimana caranya itu ya, apa? Gimana caranya apa ya Pak ya jelasinnya? Gimana pembawaannya biasanya tuh Bawaannya, Pak. dan biasanya tuh justru malah tadinya bilang yang kayak, oh, saya nggak mau join karena saya dipresentasinya sama Angga, tiba-tiba dipresentasinya sama Pak Aswan sama Pak Anton jadi mau join, kan bisa jadi kayak begitu tuh, rata-rata banyak kayak gitu. Benar. Oke, jadi sebelum kita mulai mungkin saya mau memperkenalkan singkat sebelum nanti 2 orang speaker ini memperkenalkan dirinya masing-masing. Kalau Pak Anton ini, kalau kata Cilavina, dan emang mungkin benar ya Pak ya, apa IT consultant benar ya Pak ya, masih aktif sampai sekarang? Masih, Pak Angga, masih. Masih, mantap. Jadi ini kita bisa Passion. lihat ada IT consultant. Action, Pak. Ini. Dan kalau Pak Aswan, mungkin kalau di bannernya kemarin baru direvisi tuh, Pak Aswan ini bukan mantan dirut ya, Pak Aswan ini mantan presiden direktur, betul ya? Iya Pak. Ya, tapi sekarang masih menjabat direktur gitu kan? Iya Pak. Nah, jadi itu ya teman-teman, maksudnya bisa dilihat dari berbagai kalangan loh. Maksudnya ini Pak Aswan masih direktur aja, maksudnya udah memikirkan masa tuanya nanti gitu loh kan. Sekarang masih pada awet muda semua nih. Yeah. Kalau memikirkan masa tuanya nanti gimana ya? Kayak kalau misalkan ini tunjangannya kan bisa habis. Nanti biar lebih jelas, nanti pasti dijelasin kok sama Pak Aswan sama Pak Anton gitu ya Pak ya. Betul. Pengen bantu banyak orang Pak Angga. Ya, oke kalau gitu silakan Pak, kalau mau langsung dimulai boleh. Siap. Selamat malam teman-teman, bisa dilihat ya screen-nya ya. Siap, kelihatan Pak. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kita kalau mau bisnis bagaimana tuh ya? Nah, hari ini saya sama Pak Anton. Oh ya, sebelumnya
tadi udah diperkenalin Pak Angga ya. Saya Aswan. Dulunya asli karyawan. Nah, di AFC ini saya benar-benar jadi asli pengusahawan, teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau share sama Pak Anton. Mau tahu tidak ada peluang bisnis besar untuk menyambut masa new normal. Nah, ya kan? Masa new normal itu seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau sharing satu peluang bisnis. Nah, teman-teman, kalau kita mau berbisnis, biasanya kita selalu banyak bertanya ya. Aduh, kita banyak bertanya, mau bisnis apa ya, ada ide apa ya. Nah, ini normal ya, teman-teman ya. Nah, ini normal. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita ini selalu banyak mikir-mikir, kita fokusnya ke kita fokusnya kepada mana? Mana yang saya bisa, mana yang tidak bisa. Artinya apa, teman-teman? Kita melimitasi, membatasi pikiran kita, membatasi kemampuan kita, teman-teman. Padahal mungkin kita bisa. Ya kan? I cannot do it. Nah, ini ya. Wah, kita bingung sendiri ya. Apalagi di masa pandemi ya, teman-teman. Nah, ini merupakan satu pemikiran kita. Nah, belum lagi teman-teman, ada mental block. Nah, kita sebut mental block di sini. Selalu pikirin modal, waktu, kegagalan, pengalaman, masa pandemi. Teman-teman, bayangin ya, kalau ada satu tembok, kalau kita mau hajar tembok ini perlu energi besar nggak, teman-teman? Daripada kita habisin energi kita untuk membongkar mental block kita, lebih baik kita lompatin, teman-teman. Ya, kita harus meloncat, melampaui. Daripada kita mendobrak mental block kita harus melewati. Artinya apa? Kita cari yang cara kreatif, teman-teman. Tapi, teman-teman, kalau cara kreatif pun kira-kira mau bisnis apa gitu kan? Nah, sebelum kita berpikiran lebih jauh, sebelum kita bingung, mari kita lihat satu quote dari Charles Darwin ya. Mungkin teman-teman, mungkin ada yang tahu Charles Darwin ini yang menemukan teori evolusi ya. Nah, dia bilang apa? Ini sorry, ini bahasa Inggris ya. Tapi kalau diterjemahkan seperti ini. Makhluk hidup yang paling kuat, apakah yang bisa paling survive? Artinya yang bisa bertahan. Ternyata bukan, teman-teman. Makhluk hidup yang paling bisa bertahan adalah siapa? Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pinter, bukan yang sekolahnya paling keren, ya, bukan sampai S berapa, bukan. Tetapi dia bilang siapa? Yang beradaptasi untuk berubah. Nah, ini ada dua kata ya, teman-teman. Beradaptasi untuk berubah. Nah, jadi kita tuh harus beradaptasi untuk berubah. Contoh, teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang pindah ke mana ya? Ke Manado deh. Waduh, makanannya pedas, ya. Kita udah pindah ke sana, ya. Kita sudah berubah, change location-nya. Tetapi coba bayangin, ada dua contoh. Dia bilang, aduh di Manado teman-teman enak ya, tapi makanannya pedas-pedas. Saya mah nggak bisa, saya stres. Makanannya pada pedas-pedas, saya kesini pedas, dimasakin di rumah pedas, nggak bisa. Nah, ada orang yang kedua, dia pindah ke sana, dia bilang apa teman-teman? Waduh di Manado enak ya, makanannya pedas. Tapi teman-teman dia bilang, saya sekarang dulunya nggak bisa makan pedas, saya sekarang bisa loh makan pedas. Nah, bayangin teman-teman, mana yang bisa bertahan hidup? Itu yang pasti yang beradaptasi dan berubah. Nah, ini kata Charles Darwin ya teman-teman ya. Suara saya jelas ya? Nah, belum lagi kita dengarkan Albert Einstein ya, penemu ini ya, seorang ilmuwan ya. Nah, dia bilang apa? Situasinya sudah berubah. Jadi kita harus berubah. Situasinya sudah berubah. Nggak bisa lagi kita mengandalkan, waduh, kalau kita bisnis, buka toko ya, kita modal berapa, kita harus rekrut karyawan, kita harus ketemu. Nah, itu sudah belum tentu bisa, teman-teman. Kalau nanti sudah new normal, ya, belum tentu kita kembali seperti zaman dulu. Ya, teman-teman ingat bahwa kadang-kadang nih karena sudah kebiasaan meeting online, ya,
Tiba-tiba nanti kalau sudah aman semua pun belum tentu kita ketemu orang lagi loh. Kadang-kadang tuh banyak juga perusahaan ya sudah kerjanya remote aja dari rumah ya, sebagian ya, lebih irit maintenance ya teman-teman. Ya, sewa kantor nggak usah besar-besar. Nah, selain itu, aduh meetingnya nanti deh ya, daripada kita meeting misalnya di daerah Sudirman ya, macet. 2 jam sebelumnya kita harus jalan, balik lagi ke rumah ya, meetingnya pada 15 menit. Nah, situasi itu yang kita harus hadapin nanti. Ya. Nah, jadi kita situasi sudah berubah dan kita harus berubah, teman-teman. Dan ada satu lagi nih, si Jack Welch ya. Dia adalah CEO yang paling terkenal di dunia. Dia adalah CEO-nya GE ya, General Electric. Nah, dia bilang apa? Kita harus menghadapi realitas ya, face the reality. Kita harus menghadapi realitanya. Tadi dibilangin yang bisa bertahan, yang beradaptasi dan berubah ya. Dan situasinya sudah berubah. Kita harus menghadapi kenyataan. Menghadapinya dengan apa, teman-teman? Kita menghadapi dengan satu keyakinan dan nah ini ada kata kuncinya, quickly. Ya, harus kita berubah menghadapi kenyataan itu, kita harus melakukan satu action yang cepat, teman-teman ya. Then acting decisively, yang meyakinkan dan cepat, teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak pikir-pikir ya. Yang belum gabung nanti lihat peluang ini, silakan cepat-cepat bergabung kata Pak Angga tadi ya. Kalau belum yakin, setelah selesai kita sharing, cepat-cepat bergabung. Nanti kalau memang dilihat, wah ini bisnisnya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah ini satu peluang bisnis ya. Nah jadi ini ada satu juga statement yang mengatakan kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita hari ini dengan metode-metode yang sudah lewat. Ya, nggak bisa lagi. Yang dulu harus ketemu orang, harus punya stok ya. Kalau mau jualan harus kita buka warung, buka toko, punya stok. Orang datang kita baru layanin. Enggak. Sekarang juga bisa berubah teman-teman. Anak saya mau kasih hadiah temennya lahiran ya, punya baby mau dikasih emas ya patungan gitu ya. Ordernya online teman-teman. Wah, zaman dulu saya harus ke toko emas, saya harus lihat, saya bawa. Ini enggak, teman-teman. Dikirim lewat online, ojol. Luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa melakukan metode lagi. Kita harus jemput bola. Nah, jemput bolanya dengan apa? Nanti kita lihat ya. Di AFC ini seperti apa sih bisnisnya? Apakah modalnya seperti apa? Apakah metodenya susah apa tidak? Nah, ini teman-teman ya. Ingat ini bahwa kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita melalui metode-metode yang sudah lewat. Usang, ya. Kita harus melalui metode-metode baru. Nah, mari kita lihat apa kata pesan Om Bob ya. Pesan Om Bob bilang apa? Kalau banyak orang bertanya bisnis apa yang bagus, dia bilang apa? Sederhana. Bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan ditanyakan terus-menerus ya. Ngomong, orang sudah pergi ke bulan ya, kita masih ngomong tanya bisnisnya. Terus pesan Om Bob apa? Jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Tapi nah, coba dibalik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Jadi kita harus usaha dulu ya. Nanti ada contoh-contohnya tuh. Saya belajar banyak ya dari kayak yang orang sederhana ternyata yang sudah sukses di AFC ya. Penjual batagor, sopir taksi, mereka pun bisa. Nggak pikir macam-macam, langsung jalanin ya. Nah ini teman-teman pesan dari Om Bob ya, sangat terkenal nih. Ini adalah pengusaha sukses ya, pemiliknya Kemcik. Nah malam ini teman-teman, mau nggak nih kalau ada peluang bisnis luar biasa yang bisa dijalankan semua orang. Nah sudah ada contoh hidupnya ya, saksi hidup. Bisa dijalankan semua orang dari yang sederhana sampai seperti saya ini, walaupun sudah berumur, jabatannya sudah ada gitu ya, tapi bisa dilakukan semua orang. Ada tim saya yang umurnya 74 teman-teman, masih bisa dijalankan sampai malam belajar ya, luar biasa, dan membantu hidup lebih sukses dan mendapatkan uang hingga ratusan juta bahkan miliaran ya.
Nah, ini teman-teman. Kalau mau kita lanjut nih. Mudah-mudahan mau ya. Nah, ya, teman-teman, ini satu peluang bisnis yang luar biasa ya. Mari kita simak nanti ya. Nah, bagaimana nih startnya? Untuk startnya sederhana. Kalau kita mau start bisnis, kita biasa lihat apa, teman-teman? Lihat pasarnya ya. Waduh, nanti pasarnya yang beli siapa ya? Kita lihat ya kondisi pasar di Indonesia dari dua sisi, tren industri farmasi. Kita tahu teman-teman, habis masa pandemi pasti meningkat tajam ya. Nah, tren bisnis online juga luar biasa teman-teman. Buktinya apa? Nah, ini teman-teman ya yang mengatakan nih dari berbagai berita bisnis ya. Ada juga berita mengenai farmasi online, layanan kesehatan meningkat tajam. Saya aja sekarang beli obat pun bisa lewat Halodoc, konsultasi bisa lewat Halodoc ya, teman-teman. Padahal dulu saya ditawarin, saya nggak pernah ambil ya, dikasih voucher tuh untuk customer-customer saya. Nah, dua tren industri ini sangat luar biasa. Mari kita lihat ya, apa sih hubungannya dengan peluang bisnis kita. Nah, teman-teman, ini kita beruntung ya, di Indonesia sekarang ada satu company AFC menawarkan kerjasama. Kita mau nggak terima uluran tangannya ya? Siapa itu AFC? AFC ini Asayama Family Club ya. Asayama ini adalah pemiliknya. Kan biasa kalau di Jepang itu nama-nama pemilik menjadi nama company ya. Ini pabrik farmasi Jepang ya. Sudah Japan brand, sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange ya, mendapat GMP yang pertama. Artinya perusahaan ini sangat luar biasa ya. Nah, menawarkan apa teman-teman? Mitra bisnis di Indonesia dengan produk-produk premium. Nah, teman-teman, AFC ini sebelum menjual produknya di Indonesia, dia survei dulu teman-teman. Dia riset, wah orang Indonesia makanannya enak-enak, santan, lemak, manis, dan lain-lain. Jadi dibuatlah produk khusus untuk Indonesia. Wah, ini membanggakan ya teman-teman ya. Nah, ini AFC perusahaan mitra kita ya. Bisa dilihat di www.amslife.co.jp. Ini berdiri sejak tahun 69, termasuk yang tertua dan terbesar di Jepang, sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange dan mendapatkan pertama GMP, Good Manufacturing Practice status, standar produksi ya manufacturing. Nah, ini pertama teman-teman. Berarti apa? Dari awal pun kualitasnya sudah sangat terjamin. Ini bisa dilihat ya sebagai perusahaan publik, kita bisa lihat ya di investing.com dan lain-lain. Bisa juga kita lihat juga di Google teman-teman ya. Sahamnya ini meningkat tajam ya, sejak tahun 2019 sampai 2021 itu meningkat teman-teman ya, terutama di tahun 2021 ini. Artinya apa? Ini perusahaannya sangat kredibel teman-teman ya. Kalau sudah publik, sahamnya bagus, berarti sudah aman, dipercaya teman-teman ya. Berarti kita tidak perlu ragu-ragu. Apa sih yang ditawarin? Peluang bisnis apa? Wah, modalnya kecil, nggak perlu karyawan, nggak perlu sewa tempat, tidak ada maintenance. Nah, menggunakan teknologi canggih, cukup internet ya. Kapan saja, siapa saja, di mana saja, cukup punya handphone saja teman-teman. Kita akan training sampai bisa. Nah, yang penting gua dibantu tim yang sudah teruji teman-teman. Nanti kita lihat tim yang siapa saja ya. Produknya berkualitas, teknologi Jepang, anti pandemi, permintaannya lagi tinggi-tingginya. Meningkatkan perekonomian masyarakat, keluarga, ini penting banget. Nah, kalau teman-teman ditawarin peluang ini seperti ini, mau nggak kita teman-teman? Kalau mau, bagaimana dong kita? Apakah kita harus menghubungi Jepang ya? Nah, ini teman-teman. AFC di luar Indonesia biasanya menawarkan produknya lewat Watson dan Guardian. Nah, tadi katanya modalnya nggak besar. Kita tahu ya teman-teman ya, kalau buat Watson, Guardian ya, satu toko, satu counter berapa teman-teman ya? Miliaran. Wah, tadi katanya modalnya tidak besar. Mari kita lihat. Nah, AFC di Indonesia hadir ya. Kita semua bisa memilikinya dengan gratis. Hanya membeli produknya, kita bisa menjadi partner AFC. Keren ya teman-teman ya. Kesempatan ini hanya ada di Indonesia untuk mempunyai bisnis franchise seperti Watson dan Guardian. Bangga nggak teman-teman? Teman-teman lihat ya, kalau kita punya Watson Guardian di Indonesia, kita mau berapa ya? Dan di Indonesia, kita cuma beli produknya, kita bisa memiliki franchise seperti Watson dan Guardian, teman-teman. Ini sangat membanggakan ya.
Siapa orangnya yang bisa meyakinkan pihak Jepang ya sampai untuk menjadi melakukan peluang bisnisnya seperti ini ya? Kita lihat nanti teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini potensinya ya, Watson dan Guardian, kita mau buka berapa banyak? Nah, teman-teman, inilah potensi market yang sangat besar. Hasil sensus 2020, kita memiliki 270,2 juta penduduk Indonesia. Kalau saya rangkum ya, dari baby boomer, Gen X, milenial ya, tidak termasuk yang ini ya, Gen Z sama post Gen Z ya, itu ada 59,81, tepatnya 161,6 juta teman-teman. Kalau tadi kita punya toko, wah mau berapa banyak toko kita? Kalau kita bandingkan, coba bayangin teman-teman. Kalau 10% ada 16 juta mitranya di Indonesia. 1%, 1,6 juta teman-teman. Bayangin kalau kita mau buka toko ya. Nah teman-teman jangan khawatir ya. Waduh nanti penduduk Indonesia bakal ini udah pasarnya sudah ini dong kalau udah jadi semua. Enggak. Kenapa? Karena dari milenial, dari Gen Z nanti dalam 5 tahun lagi biasa pertumbuhan penduduk Indonesia 1,1 juta teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, ini penduduk kita nanti bergeser naik terus ya teman-temannya. Nah, mari kita lihat siapa orang yang paling berjasa untuk AFC Indonesia. Inilah dia, Pak Ernest Prayuda, Pak Michael Tampi, pengusaha sukses yang sudah 15 tahun Pak Ernest ada di Amerika Serikat. Jadi beliau punya mimpi, punya visi untuk membantu pengembangan di Indonesia ya, membantu membangun Indonesia. Jadi pada tahun 2017 beliau kembali menggandeng AFC Jepang dalam bentuk direct selling. Untuk apa teman-teman? Menciptakan lapangan kerja dengan produk yang berkualitas tinggi. Wah ini sangat membanggakan ya. Seorang Pak Ernest Prayuda yang sudah 15 tahun sukses di Amerika sampai kembali ke Indonesia teman-teman. Nah kita lihat juga yang kedua adalah Pak Michael Tampi. Beliau ini ahli di bidang keuangan, juga di bidang teknologi digital, sudah juga berpengalaman di bidang bisnis dan juga menjadi eksekutif di MRA Group ya, Mugi Rekso Abadi. Nah, kalau kita karena produknya adalah Häagen-Dazs ya, Hard Rock Cafe, Hard Rock FM, majalah Cosmopolitan dan lain-lain. Jadi kita memiliki 2 toko yang sangat luar biasa yang tidak kita ragukan lagi kredibilitasnya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita AFC Jepang, apakah kita harus nego sama Jepang? Tidak perlu, teman-teman. Sekarang di Jepang kita ada di Shizuoka, juga ada di kantornya di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan Bandung, teman-teman ya. Sebentar lagi juga kita akan ada di Amerika nanti sana ya. Nah, nanti dijelaskan juga. Kita memiliki kantor 100%, teman-teman. Bukan sewa, artinya kita memiliki visi jangka panjang. Nah, kita juga karena sebagai perusahaan direct selling kita sudah terdaftar di AP2LI asosiasi ya, sudah dicek semua, verifikasi semua, bisnis plan, bonus dan lain-lain sudah dilengkapi, legalitasnya aman teman-teman ya. Jadi bukan MLM yang sembarangan. Ini jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama kami. Nah, visinya menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menjadikan produk-produk inovasi yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Nah, teman-teman, sistem bonus terbaik ya, nanti kita lihat benar apa tidak ya. Nah, misinya menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Kalau kita kerja, teman-teman, pernah nggak ditawarin perusahaannya, kita akan kasih sistem bonus terbaik di visinya. Di misinya menjadi wadah transformasi dari orang sederhana, dari orang yang sudah pensiun, yang udah tua, ibu rumah tangga, bisa bertransformasi mempunyai bisnis sendiri. Nah, ini suatu bukti ya, kita sudah mendapatkan penghargaan Muri barusan ini, sebagai perusahaan yang memberikan bonus terbesar. Ini bonusnya nyata, teman-teman. Ya, Muri bukan sembarang organisasi, sudah dicek sampai ke asosiasi bahwa benar kita adalah pemberi bonus terbesar. Berarti sangat membanggakan. Selain itu penghargaan apa lagi? Kita juga mendapatkan best selling product 2020, nomor 1 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Selain itu teman-teman, kita juga mendapatkan penghargaan. Tahun lalu kita nomor 2 dari seluruh nomor 2 top sales ya, dari seluruh penjualan AFC dunia. Sekarang teman-teman kita mendapatkan ranking nomor 1 top sales. Artinya apa? Wah, kalau kita kerja di kantor teman-teman,
Kalau ada sales yang jago, yang kontribusinya paling besar, ini kesayangan bos ya. Kita retain teman-teman ya. Pasti ini kita kasih bonus, kita kasih segala macam. Nah, ini buktinya salah satu teman-teman. Kita sampai diliput di harian bisnis Jepang dan kita dikasih budget dana ya untuk buat riset center baru khusus pengembangan produk Indonesia senilai 124 miliar teman-teman. Ini khusus R&D pengembangan produk-produk Indonesia. Nah ya, ini sangat membanggakan teman-teman. Berarti apa? Yang di Indonesia ini disupport, full support dari AFC Jepang. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman ya. Indonesia sekarang menjadi anak kesayangannya AFC dunia. Nah ini sangat membanggakan teman-teman. Khusus produknya ada di Indonesia, kita bisa punya bisnis juga di luar negeri. Nanti diceritakan oleh Pak Anton ya teman-teman ya. Nah mengenai produknya teman-teman, produknya sudah terdaftar di MIMS. MIMS itu adalah apa sih? MIMS ini adalah buku panduan obat yang digunakan oleh tenaga medis. Jadi kalau kita searching, kita bisa lihat ya di online ya, MIMS online ada teman-teman. Kita bisa cek bener nggak ini. Berarti apa? Para petugas medis pun bisa membuka resep ya, seperti resep untuk membeli. Jadi produk ini sudah diakui secara medis ya teman-teman ya. Jadi tidak diragukan lagi. Nah produknya kalau kita berbisnis, kita lihat dong, aduh produknya berapa banyak sih, ya kan? Biasa pun kita tidak membebankan sales itu dengan produk-produk yang banyak, teman-teman. Nah, di sini cuma 3, ya, sederhana sampai saat ini. Nanti akan bertambah lagi tahun depan, mungkin 1 atau 2 lagi, ya. Nah, yang pertama adalah Subarashi, SOP Subarashi, Utsukushi, dan Sensei Suru. Semua produknya ini mempunyai paten manfaat, teman-teman. Paten manfaat ini jika sudah dilakukan uji klinis dan semua yang mengkonsumsi produknya mendapatkan manfaat yang sama ya teman-teman ya. Nah, paten manfaat dari SOP Subarashi ini adalah efek regenerasi sel. Efek regenerasi sel ini seperti apa ya? Nah, seperti stem cell ya, regenerasi sel. Saya dulu pernah bypass jantung dan ditawarin juga oleh dokternya, mau nggak Pak stem cell? Nah, teman-teman, stem cell itu mahal sekali, harus berapa paket disuntik ya, mahal sekali teman-teman. Nah di sini saya mendapatkan satu produk yang sangat luar biasa, nanti saya sharing ya. Saya minum kok SOP Subarashi ini waktu itu saya pernah bypass jantung, saya naik tangga ngos-ngosan, waktu pandemi nggak bisa ke dokter, waduh saya takut. Nah ditawarinlah oleh Pak Anton, rekan saya ya, upline saya yang luar biasa. Saya konsumsi ini, saya merasa langsung beberapa saset saja teman-teman langsung berasa enak. Wah akhirnya saya penasaran. Nah saya lihat ada efek regenerasi sel yang dulu ditawarkan oleh dokter saya. Ada efek juga perbaikan sirkulasi pembuluh darah, anti hipertensi, mencegah terjadinya pembekuan darah teman-teman. Nah Utsukushi ini mempunyai paten manfaat anti tumor, mengaktifkan imun tubuh, nah terutama di masa pandemi ini penting banget ya teman-teman ya, dan membantu terapi hepatitis C. Nah teman-teman semua produk AFC yang ada di Indonesia ini, Subarashi dan Utsukushi dengan teknologi Jepang konsentrat peptide nano size ya, sangat kecil, nano sehingga mudah terserap oleh tubuh kita. Nah produk kita yang lain adalah Sensei Suru, ini mempunyai paten manfaat efek anti alergi, penghambat melamin ya, meningkatkan collagen dan restorasi rambut. Mari kita lihat teman-teman satu persatu ya. Apa sih kandungannya sehingga mempunyai paten manfaat nih ya. Nanti kita juga lihat nih di SOP Subarashi ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan, nanti kita lihat teman-teman. Nah, Utsukushi ini ingredient utamanya adalah salmon meal DNA, salmon DNA dari ikan Oncorhynchus keta salmon yang hidupnya di perairan Hokkaido, teman-teman. Ini kandungan utamanya adalah salmon DNA ya, dari salmon jantan, dan Takara kombu fukoidan ini sangat baik untuk penderita kanker ya. Nah, di Jepang sendiri Takara kombu fukoidan ini makanan wajib bagi para penderita kanker. Nah, ini ada 2 probiotik. Probiotik itu sangat baik. Ini adalah bakteri baik ya teman-teman ya, bakteri baik yang harusnya ada di pencernaan kita. Nah, 2 bakteri baik ini sangat luar biasa ya, menjaga usus kita sehingga usus kita akan seimbang bakteri baik dan jahatnya dan menjaga kesehatan. Di mana usus ini dikatakan dokter
adalah otak keduanya manusia ya. Dan ada kandungan lainnya adalah anggur ya, kiwi, nanas, dan fish kolagen. Ada juga L-glutathione, ibunya antioksidan. Nah, kalau teman-teman, kalau unsur kusi ini kita konsumsi secara rutin sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan kita ya, kulit, perawatan kulit, meningkatkan mengaktifkan imun tubuh sehingga daya tahan tubuh kita akan lebih baik. Nah, terutama juga membantu melawan sel abnormal ya, infeksi dan virus ya, terutama di masa pandemi. Teman-teman saya sangat banyak terbantu dengan Utsukushi ini ya. Ada yang sampai mau dipasang ventilator tidak jadi teman-teman ya. Pulangnya dari rumah sakit juga lebih cepat. Nah, ini sangat membantu para teman-teman yang sudah terkena COVID dan juga membantu mencegah supaya daya tahan tubuh kita lebih baik. Nah, SOP Subarashi ini kandungan utamanya dalam marin placenta, sarden peptide dan fruit flow vegan peptide ya dari tomat. Nah, salmon ovary peptide ini yang bisa meregenerasi sel ya. Sarden peptide ini menjaga supaya pembuluh darah kita tidak mudah menyempit, menjaga supaya anti hipertensi. Fruit flow ini teman-teman dari tomat ini sangat baik untuk mencegah supaya pembuluh darah kita supaya darah kita tidak mudah menggumpal ya, menempel satu sama lain. Nah, ini 3 kandungan utamanya teman-teman. Ada lagi kandungan-kandungan lainnya yang sangat bermanfaat untuk sendi, otot, tulang dan lain-lain ya. Kalau kita konsumsi Subarashi secara rutin, ini sangat baik untuk mencegah kesehatan mencegah berbagai penyakit yang terkait peredaran darah teman-teman. Seperti apa? Seperti stroke ya, hipertensi dan menjaga kesehatan jantung ya, terutama juga diabetes dan lain-lain ya teman-teman. Ini banyak sekali fungsi manfaatnya. Nah, mari kita lihat SOP Subarashi ini merupakan sejarah di Jepang karena ini hasil kolaborasi dengan negara Inggris, sudah memenangkan beberapa penghargaan teman-teman. 2012 one of the most innovative product of the year ya, mendapatkan juga dari jurnal Eropa the first European Food Safety Authority approved natural cardioprotective functional ingredient. Jadi ini merupakan makanan yang baik sekali untuk kesehatan jantung teman-teman. Nah, Mei yang lalu barusan mendapatkan penghargaan dari Monday Selection teman-teman. Penghargaannya adalah Bronze Quality Award dari ribuan produk. Ternyata SOP Subarashi di Eropa ya, di dunia mendapatkan penghargaan teman-teman. Jadi ini seperti BPOM-nya Eropa pun mengakui ya bahwa SOP Subarashi ini sangat baik untuk kesehatan jantung. Nah, mari kita lihat produk kita yang ketiga. Ada suara yang kita sudah kenal. Mari kita dengarkan. 5 alasan kenapa Anda harus mencoba Sensei Suru. Yang pertama, produk Jepang. Produk Jepang khususnya dalam industri kosmetik terkenal akan kealamiannya, inovasi, diproses dengan teknologi, dan memiliki jaminan kualitas yang baik. Yang kedua, nanopeptide pertama di dunia. Sensei Suru adalah gabungan antara 2 bahan aktif yang luar biasa, yaitu peptide dan dari 53 asam amino yang mampu mempromosikan regenerasi kulit, menambah gizi sel, dan mempercepat pertumbuhan sel kulit baru, membuat kulit Anda memproduksi protein sendiri dan serat elastik protein baru, sehingga membuat kulit kembali elastis, efektif menghilangkan kerutan, dan mencerahkan sekaligus mengencangkan kulit. 4. Memiliki banyak kandungan bahan aktif. Sensei Suru memiliki berbagai macam kandungan bahan aktif, selain marin placenta dan salmon DNA. Beberapa bahan aktifnya adalah Hokkaido Angelica Root Extract, squalene, hydrolyzed collagen, ceramide, hyaluronic acid, hydrolyzed elastin, dan glutathione. Yang kelima, memiliki uji klinis. Sensei Suru telah melewati beberapa tahap pengujian yang menghasilkan beberapa paten pada produk ini, yaitu Dark Pore Improving Agent, Histamine Release Inhibition atau Anti-Allergic Effect, Melanin Production Inhibition untuk Skin Whitening, Suppression of Histamine Release Improvement of Dark Pores and Increase Sebum, dan yang terakhir untuk Hair Restoration. Luar biasa bukan? Ayo, coba Sensei Suru sekarang. Terima kasih Pak Angga ya. Suaranya kita kenal banget nih. Supaya nggak bosan ya teman-teman ya.
Nah, ini disebutkan apa? Regenerating serum dengan nanopeptide pertama di dunia, teman-teman. Ada 53 bahan aktif, yaitu gabungan tadi SOP dan Utsukushi ya, teman-teman. Ada satu lagi, teman-teman. EGF, Epidermal Growth Factor, yang memenangkan hadiah Nobel. Ini produknya sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, semua produk AFC sudah memiliki sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir, teman-teman. Kalau produk Jepang harus kita cari bebas dari pencemaran radiasi nuklir ya. Sudah ada sertifikatnya semua, teman-teman bisa lihat, bisa minta kalau perlu ya. Sudah lab tested, natural, organik, dan ada sertifikat halal juga ya, SOP Subarasi, Tsukushi. Dan teman-teman, izin edar dari BPOM-nya RIML, artinya makanan luar negeri, teman-teman. Ini membuktikan benar-benar ini produk dari Jepang kita import. Nah, kalau ada orang dari luar beli, kita yang ekspor. Nah, ini sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Di mana lagi, kapan lagi kita bisa mengekspor ya. Sekarang dulu kita cuma banyak import, nah sekarang kita bisa mengekspor. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, teman-teman. Nah, inilah alasan utama. Tadi kita lihat perusahaannya sangat luar biasa ya, kredibilitasnya di Jepang sudah kita tidak ragukan lagi. Di Indonesianya juga mendapatkan berbagai macam penghargaan ya, dan komitmen dari manajemennya sangat luar biasa. Produknya berkualitas, premium, khusus pengembangan produknya untuk Indonesia. Nah, teman-teman, mari kita lihat nih bonusnya ya, bener nggak nih ada yang terima puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan bonus-bonusnya ada yang MM-an, teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat, ketika kita mau benar-benar menjalankan bisnis, kita ingat why-nya kita, kenapa kita mau berbisnis dengan AFC ini. Nanti diingat ya, gali mimpi, keinginan kita. Kalau kita kerja, teman-teman ingat, kita biasanya mengejar karir kita, mengejar target-target yang dikasih oleh kantor, teman-teman. Tanpa kita sadari kita bisa lupa, teman-teman, dengan mimpi-mimpi kita. Nah, mari teman-teman, mau yang sukses, kita gali kenapa kita mau jalankan ini, biar kalau kita lagi drop, ya lagi lesu, kita ingat, waduh saya mau jalan ini supaya saya banyak apa, membantu orang, membantu keluarga. Mungkin ada yang mau melunasi hutang ya teman-temannya. Ada juga yang mau, waduh saya mau punya rumah sendiri, punya rumah impian. Mau bawa orang tua saya jalan-jalan dan lain-lain. Nah, mari kita lihat ya, apakah benar nanti nih Pak Anton bisa menjelaskan bahwa ini bonusnya tuh nyata dan bonusnya kita bisa dapat benar-benar ya. Mari silakan Pak Anton. Saya stop share ya Pak. Siap, Pak Aswan. Ya, selamat malam ya teman-teman ya. Jadi saya lanjutkan untuk marketing plan. Saya share dulu filenya. Oke. Kita sebelum masuk ke marketing plan, nah kita mau lihat dulu nih. Ada pesan sponsor ya. Kita lihat dulu seperti apa. Suaranya ya, Tan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa ya. Kita tetap kehilangan apa Anda. Selalu ada AFC yang akan pasti naungin Anda. Oke, luar biasa ya videonya ya. Sekarang kita lanjut masuk ke marketing plan. Jadi di sini, nah ini ada satu quote ya. Perjalanan hidup yang indah, nah adalah ketika kita mampu berbagi ya. Jadi yang hari ini kita mau lihat nih marketing plan-nya seperti apa.
Nah, bicara marketing plan tentu kita mau lihat sebenarnya harganya berapa sih per box. Kalau tadi produknya tadi Pak Aswan sudah sampaikan berkualitas. Nah, berapa sih? Nah, ini Utsukushi harganya 1.650.000. Subarasi harganya 1.750.000. Nah, Sensei Suru 3.500.000. Nah, untuk jadi member gimana? Nah, paket member ini sangat mudah ya, hanya ada 3. Jadi hanya ada 3 level. Yang pertama Ruby, kalau kita beli satu paket, jadi kita belinya 2 box ya. Nah, kalau Sapphire itu kalau kita beli 3 paket, 6 box. Nah, kalau Diamond 6 paket, 12 box. Nah, kalau misalnya kita join di Ruby, bisa nggak sih kita upgrade ke Sapphire atau ke Diamond? Nah, ini bisa ya teman-teman ya, tanpa ada batas waktu. Jadi cukup menambah selisihnya, nanti secara sistem akan otomatis di-upgrade. Jadi kalau mencukupi 6 box akan jadi Sapphire, dan kalau Diamond kalau sudah mencapai 12 box. Nah, kita mau lihat nih paket Ruby-nya seperti apa sih? Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi kan per box ya, jadi bisa kita beli Utsukushi-nya kita beli 2 ya, 3.300.000, atau Subarasi dua-duanya 3.500.000, atau kombinasi SOP Subarasi dengan Utsukushi yaitu 3.400.000, atau Sensei Suru satu botol 3.500.000, kita juga bisa jadi member dengan level Ruby. Nah, khusus untuk di bulan ini, nah ini kita ada promo ya. Promo Ruby ini kembali ya, dengan beli satu box kita bisa gabung jadi member. Nah, ini kapan? Periode dari 23 November 2021 sampai dengan 23 Desember 2021. Jadi ini kalau teman-teman yang belum member, nah ini manfaatkan kesempatan ini ya, karena ini sudah ada lagi promo ini ya. Nah, kita lanjut sekarang ke bonus. Nah, ini mungkin yang teman-teman tunggu ya. Nah, bonusnya seperti apa? Nah, di sini kita ada bonus harian yang pertama ya, bukan mingguan ya teman-teman. Ini dimulai dari harian. Kedua bonus bulanan, ketiga bonus tahunan, dan keempat bonus jalan-jalan. Nah, sebagai informasi sebelum kita masuk ke sana, nah ini ternyata ada suatu piagam penghargaan dari MURI ya, di mana AFC Life Science Indonesia mendapatkan penghargaan MURI untuk rekor sebagai perusahaan penjualan langsung dengan pembelian bonus terbesar. Nah, ini kalau ada kata terbesar, kita tentu mau cari tahu ya, kenapa dibilang terbesar ya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke bonus harian. Nah, sebelum masuk ke bonus harian, tentu kita mau lihat kalau kita bicara sistem, sistemnya apa sih? Nah, ternyata sistem adalah binari ya. Jadi kita ada bina kiri dan bina kanan. Jadi kalau kita lihat di gambar, nah ini sebagai ilustrasi, kita ada punya sisi kiri dan sisi kanan. Nah, bonus pairing itu terjadi jika ada pembelian di kiri 2 box dan di kanan 2 box. Ya, jadi kalau ada satu sudah terjadi seperti itu, berarti kita keluar tuh satu bonus pairing. Nah, kalau bonus sponsor itu kalau Anda yang sponsori prospek untuk masuk member. Ya, itu jadi paling mudah ya kalau sponsor. Jadi kalau kita contoh di gambar, kalau kita mengajak si A jadi member, ya kita akan dapatkan bonus sponsor. Nah, kita mulai masuk ke nominal bonus sponsor dan bonus pairing. Nah, ini biar mudah, bonus sponsornya saya mau lihatnya per satu box ya, hitungannya ya. Kalau untuk Ruby, itu per satu boxnya 150.000, Sapphire 225.000, dan Diamond 275.000. Nah, kalau bonus pairing, per satu pairingnya, kalau untuk Ruby, 150.000, Sapphire 200.000, dan Diamond 300.000. Nah, berarti kalau kita lihat ini, yang paling mana, yang paling maksimal levelnya adalah Diamond. Nah, nanti kita mau lihat lagi ya ilustrasinya ya. Nah, kalau bonus pass up itu apa sih? Nah, ini eksklusif hanya untuk member Diamond. Nah, ini saya ilustrasikan ya. Kalau Anda level Ruby, Anda mengajak si A, ya, A ini juga levelnya Ruby. Nah, Anda karena sponsori A jadi member, maka Anda berhak bonus sponsornya adalah 2 dikali 150.000 ya, karena 2 box ya. Jadi dapat 300.000. Nah, tapi sebenarnya perusahaan AFC ini sudah siapkan bonus sponsor per box itu 275.000, di mana total untuk 2 box 550.000. Nah, kalau dengan demikian kan ada selisih nih. Kemana selisihnya? Nah, dia akan lari ke atas Anda yang sponsori Anda. Jadi kalau yang levelnya Diamond, dia akan mendapatkan selisihnya. Senilai berapa? 250.000. Jadi kalau teman-teman yang sudah join dan belum Diamond dan mau jalankan bisnis, nah ini bisa dipertimbangkan untuk upgrade ke Diamond, karena ini potensi bonus maksimalnya ada di Diamond.
Sekarang saya lanjut. Nah, untuk proyeksi bonus pairing-nya gimana? Nah, ini juga kita lihat ya. Kita lihat dari sisi bonus pairing dari level Ruby, Sapphire, sama Diamond. Nah, ternyata jumlah pairing harian maksimalnya dibatasin ya. Kalau untuk Ruby 10 pasang, Sapphire 60 pasang, dan Diamond 200 pasang. Nah, bonus pairing-nya ini juga berbeda ya. Tadi kita sudah lihat juga. Kalau untuk Ruby 150.000 per satu pasang. Nah, kalau untuk Sapphire 1 sampai 10 200.000. Pairing ke 11 sampai 60 itu 100.000. Nah, kalau Diamond 1 sampai 10 itu 300.000, dan pairing ke 11 sampai 200 itu 100.000. Nah, kalau kita lihat angkanya seperti ini, berarti total bonus pairing harian maksimal berapa? Nah, kalau yang untuk Ruby 1.500.000, Sapphire 7 juta, dan Diamond 22 juta. Lumayan ya bedanya. Otomatis kalau untuk bulanan, nah Ruby itu 45 juta, Sapphire 210 juta, dan Diamond 660 juta. Ya, kita lihat teman-teman ya, dengan investasi tadi, dari yang tadi 2 box, 6 box, sama 12 box, tapi kita lihat kalau sudah Diamond, potensinya maksimal sekali ya, sampai dengan 660 juta dari bonus pairing. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau teman-teman yang masih mau mikir untuk join, nah ini ada program balik modal ya, dalam 1 bulan. Kalau kita di awal, anggap kita, ini bukan promo ya, kita modal awalnya, misalnya kita beli 2 box Subarashi nih, 3.500.000. Berapa sih bisa baliknya dalam 1 bulan? Caranya gimana? Nah, ini simulasinya ya. Jadi contoh di gambar, kalau kita mengajak 5 member di kiri dan 5 member di kanan. Yang mana yang kita sponsori, nah ini ternyata sudah bisa balik modal. Dari mana hitungannya? Nah ini, bonus sponsor, ya kita anggap ada 20 dikali 150.000, dapat 3 juta. Nah bonus pairingnya, karena ada 5 pairing ya, A sama B, C sama D, dan seterusnya, dikali 5 dikali 150.000, dapatnya 750.000. Total income dalam bulan itu adalah 3.750.000. Berarti ini kita sudah balik modal ya. Nah, sekarang kalau Anda levelnya Ruby, ya, ini kita lihat proyeksi income. Kalau tadi kan cuma untuk balik modal. Cuma kalau kita mau lebih giat nih, anggap dalam 1 bulan kita mendapatkan 10 member di kiri dan 10 member di kanan. Nah, bonusnya sponsor. Nah, ini jadi berbeda ya. Jadi, ini ya jadi 36 dikali 150.000. Dapatnya 5.400.000. Ya. Nah, kalau bonus pairingnya ini ada 9 ya. Jadi di kiri 9, di kanan kan 9 member. Jadi ada jadi 9 dikali 150.000, totalnya 1.350.000. Nah, total income-nya adalah 6.750.000. Ya, dengan simulasi ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya di levelnya Sapphire. Nah, tadi yang sama ya. Berarti di kiri kita ada 9 nih. Di kanan juga ada 9. Nah, karena kita di levelnya Sapphire, yang berbeda apa sih? Adalah di nominalnya. Untuk bonus sponsor sama bonus pairing. Jadi kalau bonus sponsor berarti faktornya sama, 36 dikali 250.000, dapatnya 8.100.000. Nah, bonus pairingnya 9 dikali 200.000, dapatnya 1,8 juta ya. Totalnya adalah berarti total income-nya 9.900.000. Nah, cuma ada keuntungan. Kalau Anda di Sapphire dan Anda mengajak prospek untuk jadi member, nah, kemungkinan prospek akan nanya Anda levelnya apa? Kalau Anda Sapphire, nah biasanya dia juga akan ikut Sapphire. Nah, contoh simulasi kalau si A waktu diajak jadi Sapphire, M jadi Sapphire, P jadi Sapphire, nah income-nya pasti di atas 9.900.000. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kalau misalnya di Diamond gimana? Simulasi yang sama ya. Jadi 9 member di kiri dan 9 member di kanan. Yang levelnya Ruby ya, kembali lagi ya. Nah, bonus sponsornya adalah 36 dikali, nah nominal yang beda, dikali 275.000, dapatnya 9,9 juta, ditambah bonus pairing, 9 dikali 300.000, dapatnya 2,7 juta. Total income-nya adalah 12.600.000. Nah, sama seperti di Sapphire, kalau Anda sudah Diamond, Anda mengajak prospek, kemungkinan prospek Anda akan masuk di join di levelnya Diamond seperti Anda. Jadi kalau si A misalnya Diamond, M Diamond dan P Diamond, nah total income-nya pasti di atas 12.600.000. Sekarang kita lihat secara summary proyeksi income dalam 1 bulan dengan contoh simulasi tadi.
Nah, kalau untuk levelnya Ruby, direct sponsor 5.400.000, bonus pairing yang 1.350.000, ya, totalnya 6.750.000. Nah, pada simulasi tadi kalau kita Safir, direct sponsornya 8.100.000, bonus pairingnya 1,8 juta, totalnya 9,9 juta. Nah, tapi kalau kita di levelnya sudah di Diamond, nah ini berbeda lagi ya. Jadi direct sponsornya 9.900.000, bonus pairingnya 2,7 juta, nah totalnya adalah 12.600.000 ditambah bonus pass up. Nah, jadi kalau kita lihat di simulasi ini tetap ya, tetap unggul di levelnya Diamond. Jadi kalau kita mau jalankan bisnisnya, baiknya di levelnya Diamond. Nah, sekarang tadi sudah bicara bonus harian, tentu sekarang kita masuk ke bonus kedua, bonus bulanan. Nah, kalau bonus bulanan itu lihat dari besarnya jaringan ya. Kalau jaringan kita semakin besar, nah kita bisa dapatkan namanya bonus bulanan. Nah, kalau di AFC namanya bonus unilevel. Syaratnya adalah Anda cukup ya, Anda harus punya minimal total income dalam 1 bulan itu senilai 8.250.000. Nah, pertanyaan mungkin ya, dari mana income 8.250.000? Itu dari bonus akumulasi ya, dari bonus harian tadi, dari bonus sponsor, bonus pairing, bonus pass up. Nah, selama totalnya mencukupi 8.250.000, berarti Anda masuk kualifikasi untuk dapatkan bonus unilevel. Nah, tentu pertanyaan teman-teman, berapa sih dapatnya? Nah, ini di poin 2. Nah, di poin 2 itu total income bulanan untuk downline garis sponsor. Ya, ini dilihat dari garis sponsor ya. Anda ke bawah itu mencapai nggak 8.250.000? Ya, kalau tadi kita lihat di gambar ya, ada si A, si B yang Anda sponsori. Nah, ini mereka mendapatkan nggak income-nya 8.250.000 seperti Anda? Kalau Anda, nah ini bisa sampai 10 level kedalaman. Nah, nanti kita hitung per masing-masing levelnya berapa orang yang masuk kualifikasi mendapat income 8.250.000. Nah, kalau sudah dapat, itu adalah faktornya Anda di masing-masing level dengan 10 kedalaman. Nah, nanti dari sana tinggal dihitung ya, nominalnya tinggal dikalikan nih, bonus unilevel untuk level 1 dan 2 itu dikalikan 75.000. Kalau level 3 sampai 10 kita kalikan 37.500. Nah, pertanyaan kalau kita lihat dari bonus level ini kan angkanya kecil ya, cuma puluhan ribu. Nah, cuma ternyata nih teman-teman sudah ada yang mendapatkan per bulan dari bonus bulanan adalah 160 juta per bulan. Jadi ini cukup lumayan sekali ya, namanya bonus bulanan. Nah, ini benar-benar passive income. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang ketiga bonus tahunan. Nah, ini nggak kalah ya. Ini kalau saya bilang di sini bonus ini prestis karena apa? Karena ada ranking. Nah, jadi teman-teman biasanya kalau di AC ini semua berlomba-lomba ya untuk mencapai ranking. Nah, karena namanya tahunan, tentu ada satu periode ya teman-teman ya. Ini dari 1 Oktober 2021 sampai dengan 25 September 2022. Nah, dimulai dari ranking yang paling bawah adalah Toreda. Nah, Toreda ini syaratnya adalah 100 pairing. Nah, kalau tadi teman-teman sudah tahu dari bonus harian ada namanya bonus pairing. Nah, ini dari jumlah pairingnya selama 1 tahun. Mencapai nggak 100 pairing? Nah, kalau dia mencapai, otomatis Anda berhak untuk mendapatkan ranking Toreda dan dapat nominal bonus tahunan 5 juta ya. Nah, kalau Ronin itu syaratnya 500 pairing, dapatnya 25 juta. Samurai, nah 1000 pairing dapatnya 75 juta. Shogun, 5000 pairing dapatnya 575 juta. Damyo, 15.000 pairing dapatnya 1,8 M. Nah, terakhir Bushido, 30.000 pairing, nah dapatnya 3,5 M. Nah, ternyata ya di periode lalu, nah sebenarnya sudah dibuka tuh yang namanya double Bushido dan triple Bushido ya. Nah, yang di periode lalu ada Kobudi Daryun ya, dia mendapatkan ranking double Bushido. Ya, jadi ini suatu pencapaian yang luar biasa ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini sangat memungkinkan ya, karena teman-teman kita lihat hanya dari jumlah pairing ya. Oke, ternyata dari bonus ranking ini, ya dari bonus tahunan bisa kita hubungkan dengan income bulanan. Jadi kalau teman-teman yang kerja di kantoran, yang biasa dapatkan gaji bulanan, nah ini kita bisa lihat sebenarnya kalau dari ranking ini berapa sih indikator income-nya per bulan. Nah, kalau Toreda itu berkisar 25-60 juta per bulan, Ronin 40-100 juta per bulan, Samurai 60-150 juta per bulan, Shogun 150-250 juta per bulan, Damyo 300-500 juta per bulan, dan terakhir Bushido ya 500 juta sampai 1 miliar. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau di sini yang baru mulai, nah ini bisa tanyakan ke upline masing-masing ya, bener nggak sih yang sudah mencapai ranking angkanya
income bulannya demikian besar ya. Nah, itu bisa ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjut ke bonus yang berikut, bonus jalan-jalan. Nah, karena masa pandemi, bonus jalan-jalan ini sekarang ada namanya bonus emas ya, karena jalan-jalannya terus terang ini kan masa pandemi, jadi banyak perjalanan yang dibatalkan ya karena pandemi. Nah, ini untuk sementara digantikan dengan bonus emas dan free trip. Nah, free trip ini tentu sifatnya undian. Nanti kita lihat ya. Yang bonus emas ini syaratnya apa sih? Nah, kalau kita lihat di iklannya adalah gratis emas hanya dengan ajak orang bergabung di AFC dalam periode promo. Ya, ini minimum direct sponsor ya. Sponsor 5 diamond untuk mendapatkan 5 gram emas. Nah, periodenya adalah 26 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan ya sambil kita jalankan bisnisnya, kita juga bisa dapatkan emas. Nah, kalau yang free trip, nah ini sifatnya undian ya. Nah, ini khusus untuk new member diamond. Nah, tapi pada bergabungnya November 2021 sampai dengan Januari 2022. Nah, ini undian untuk 6 pasang member yang terpilih. Nah, ini bisa ke umroh atau ke Spain. Tapi ini sifatnya undian ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk emas tadi, kita beli 2 box, nah bisa dapat kesempatan menang emas gratis hingga 50 gram. Nah, ini karena berlaku kelipatan ya. Nah, kalau untuk free trip, nah ini adalah undiannya untuk new member promo. Nah, ini ada yang terbaru ya, update di Grand LOP di hari Rabu tanggal 15 Desember jam 6 di St. Moritz Office ya. Nah, ini ada live undian. Jadi khusus member yang bergabung di level diamond yang member baru ya. Oke, tadi kalau kita sudah lihat sudah ada 4 ya, dari bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan, dan bonus jalan-jalan. Jadi saya kembalikan ke Pak Angga ya. Untuk marketing plan saya sudah selesai. Oke Pak, thank you. Nah ini sekarang udah selesai juga. Sorry bentar. Nah oke, mungkin ada yang mau ditanyain teman-teman biar nanti bisa dibantu jawab sama Pak Anton dan Pak Aswan. Gitu ya Pak ya? Iya Pak, siap. Oke. Ini tadi Pak Aswannya katanya. Iya, Pak. Pak Aswan, kemana Pak Aswan? Siap, siap. Pak, siap. Maaf, Hadir. hadir. Ya, teman-teman, gimana? Kedengeran ya suaranya? Kedengeran ya? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, tadi, nanti Pak Angga ya. Nah, tadi kan ada hal-hal nih yang perlu kita perhatikan ya. Kata Pak Jokowi, siapa yang bisa cepat, siapa yang menguasai kemajuan. Jadi kita harus bergerak cepat ya teman-teman ya. Tadi udah dibilang kita harus berubah, beradaptasi, dan bergerak cepat. Nah, efisiensi teman-teman. Udah nggak bisa lagi kita mengandalkan rantai bisnis yang panjang. Sekarang udah online, langsung beli ketemu ya. Kalau di Topet official store, langsung beli buku official store. Kita kalau ragu-ragu ya, sekarang bisa langsung kepada kantornya. Nah, di bisnis kita ini juga kita bisa langsung order ke kantor, teman-teman. Efisien, nggak buang banyak waktu, nggak buang banyak biaya-biaya lain, teman-teman. Ya, nah, mendingan keuntungannya untuk kita semua nanti dibagi dari kantor AFC. Nah, kita punya massive market ya. Ingat teman-teman tadi, dibilang massive market tuh apa ya? Oh, kalau mancing satu-satu ya dapat ikannya. Sekarang kita bisa tebar jala, kita bisa dapat member dimanapun, teman-teman, termasuk dalam negeri dan luar negeri, teman-teman. Ya, jadi jangan ragu. Jadi teman-teman di sini pasti juga ada teman-teman yang di luar negeri ya. Seperti kami, kita juga ada teman misalnya punya downline di Singapura, di Jerman ya. Nah, itu pun masih bisa, teman-teman. Mereka kita bantu untuk menjalankan bisnisnya. Dan kita juga cari yang high demand, artinya yang permintaannya tinggi ya. Kalau kita buka restoran, yang lagi laku restoran nih makanan apa ya? Nah, kita harus cari produk-produk yang kita bisa jual lebih cepat, teman-teman. Nah, ini salah satunya juga AFC. Semua jawabannya ada di AFC, teman-teman.
Nah, yang penting tadi teman-teman apa tuh? Potensi income-nya yang tidak terbatas ya teman-teman ya, sangat luar biasa nih teman-teman. Nah, apa tuh strategi gitu untuk TikTok? Ya teman-teman ya. Nah, pakai TikTok ya, dokter-dokter pun ada TikToknya loh, keren ya. Nah, di AFC ini banyak teknologi yang kita bisa manfaatin ya. Kerja dari rumah, ibu rumah tangga banyak yang sudah berhasil. Nah, tadi kita sudah perkenalkan AFC ini kenapa bergabung. Sudah dapat produknya dari Jepang, foundernya kredibilitasnya tidak ragukan, produknya berpremium ya. Nah, itulah jadi kita modal HP kita bisa melakukan bisnis dengan mudah dan cepat, teman-teman. Ya, ingat tuh, mudah dan cepat. Tidak perlu nyetok, tidak perlu apa-apa. Nah, ini teman-teman ya. Inilah kita tidak perlu punya toko ya, tidak perlu punya jaringan yang punya jaringan toko artinya ya. Tapi kita punya jaringan teman-teman sudah bisa jalan, teman-teman. Nah, itu yang kita tadi sharingkan ya. Efisiensi, jadi kita tidak usah mengandalkan rantai distribusi yang panjang. Nah, itu kira-kira yang kita mau sampaikan tadi teman-teman. Nah, ini kita kembalikan ke Pak Angga nih ya. Kita ambil porsinya Pak Angga. Silakan Pak Angga. Silakan Pak Angga. Oke. Ah, mungkin ini pertanyaan. Gini aja deh, ini pertanyaannya gini Pak. Jadi mungkin bisa sharing nggak sih Pak? Maksudnya tipe Pak Aswan dan mungkin tipenya Pak Anton, gimana sih kalau maksudnya mau ngajakin orang untuk bergabung gitu loh? Maksudnya bisa sharing, harus ngapain aja sih? Apa sih yang biasanya Pak Aswan sama Pak Anton lakukan untuk ngajak orang gabung biasanya? Entah itu mungkin apa ya? Kayak lebih ke arah mungkin prospek aja, jelasin produk atau apa gitu. Ya, thank you Pak Angga. Ya. Nah, kalau saya lebih ke arah cerita, ya sharing pengalaman, cerita. Jadi kalau saya ceritakan waktu itu ya saya cerita pengalaman saya. Kenapa saya sampai pakai produknya ya. Saya pengalaman tadi juga penyakit riwayat bypass jantung. Nah, setelah itu saya dengar juga ya, setelah saya explore produknya, saya menceritakan ya, ternyata saya pakai produk ini begini-begini loh. Nah, kenapa juga saya sangat yakin dan percaya ya. Saya waktu itu juga explore ya, wah kandungannya apa sih, isinya apa saja. Nah, setelah itu, setelah buat cerita bahwa saya mengalami kesembuhan, saya juga mau sharing ke teman saya. Waktu itu ada yang kena COVID ya, kok dia terbantu. Nah, ini saya membuat cerita bahwa ada kebaikan yang saya terima dan saya mau berbagi dan membangkitkan emosinya dia juga ya. Jadi ini kita menceritakan sesuatu yang membangkitkan emosi dia lah, menyentuh kira-kira ya. Nah, dari situ kemudian kita cari tahu teman kita ini kira-kira ya ada kebutuhan nggak mengenai kesehatannya ataukah dari sisi bisnisnya. Kenapa saya juga dari sisi bisnisnya? Nah, saya lihat, wah saya dengar Pak Anton sudah dapat sekian, dalam 2 bulan dapat tiket ke Dubai. Teman-teman, saya ini paling anti MLM. Nah, kalau dua teman saya mau ngajak ketemu, dua hal. Asuransi, MLM, pasti saya tolak. Dan jangan ketemu. Nah, saya ancam ya teman-teman ya. Sekarang saya kepincut teman-teman. Di sini hanya di AFC. Kenapa? Nah, yang tadi itu ya saya pengalaman. Saya lihat foundernya kredibilitasnya luar biasa. Nah, saya mau bergabung. Nah, itu yang saya ceritakan. Kenapa saya mau bergabung? Produknya foundernya sangat luar biasa, kredibilitasnya. Karena saya dulu pernah juga ya dibohongin lah ya. Ini pengalaman nih orang Korea, orang Malaysia ya. Ada juga orang yang dari China. Nah, tahulah trik-triknya. Nah, di sini sehingga saat ini founder kita sangat luar biasa. Nah, setelah saya cerita pengennya menyentuh dari sisi emosinya ya. Ternyata juga bisa juga kalau dia perlu dari bisnisnya. Saya cerita dari bisnisnya. Contohnya ya, saya akan kasih cerita, aduh teman saya ternyata dia udah direktur, ada juga presiden direktur. Nah, direktur ini masih belum tua sekali, tiba-tiba meninggal teman-teman.
istrinya belum kerja, anaknya tidak mau kuliah, teman-teman. Dan main game terus, tidak kerja. Terus, wah saya bilang, waduh kalau begitu gimana ya istrinya ya? Nah ini kasihan loh teman kita ini. Nah menggugah hatinya, wah bagi ibu-ibu ya, bagi yang ibu rumah tangga yang ada pekerjaan tetap, itu juga membangkitkan emosinya dia, menyentuh. Oh iya ya, kalau dia nggak kerja gimana? Nah, jadi kita cari tahu Pak Angga. Jadi buat cerita, kemudian kita juga cari tahu sambil bercerita yang menyentuh, membangkitkan emosinya dia. Kemudian kita cari tahu kebutuhannya. Ya, jadi kita konsepnya bukan jualan, teman-teman. Kalau saya gitu, sebenarnya saya karena dulu anti MLM, saya bukan mau jualan, saya mau bantu. Bantunya dari sisi kesehatan sama kalau dia perlu income. Nah, sekarang ini saya baru tahu, teman-teman. Jadi kepanjangan ya, nggak apa-apa ya. Kalau saya di kantor, saya bilang saya punya karyawan 150 ya, kali 4, kita harus memenuhi kebutuhan 600 orang. Kalau di sini, teman-teman, kita bisa membantu banyak orang dari berbagai level, teman-teman. Jadi itu yang sasaran dari saya sekarang ya, membantu banyak orang berbagai level. Kalau saya di kantor, saya rekrut siapa, teman-teman? Pasti saya rekrut, oh tamatan apa kamu? S1, S2, ya kan? Dalam negeri, luar negeri, punya keahlian apa? Wah, saya data dulu ya. Kalau sekarang enggak, kamu punya kebutuhan enggak? Nah, kalau kamu punya kebutuhan, mari ngomong. Butuhnya apa? Sehat. Butuhnya apa? Income. Butuhnya sekarang apa nanti? Nah, itu juga kita bisa bicarakan. Jadi kira-kira gitu Pak Angga. Bercerita, membangkitkan emosi, cari kebutuhan, baru kita masuk. Oke. Kira-kira gitu. Mungkin Pak Anton mau tambahin? Maaf, panjangan boleh, Pak. Anton boleh. Ya, saya tambahin Pak Angga. Jadi saya kebetulan yang ngajak Pak Aswan. Nah, ini balik lagi. Iya, jadi kalau kita mau mengajak, tentu kan karena saya udah kenal lama dengan Pak Aswan ya. Jadi kalau kita bicara radio tuh frekuensinya sudah sama Pak. FM, FM, AM, AM gitu kan Pak. Nah, kalau sudah sama sudah gampang dah. Nah, tapi juga waktu saya tawar ke Pak Aswan, karena saya tahu Pak Aswan butuhnya produk, saya juga nggak masuk ke bisnis ya Pak Aswan ya. Jadi saya nggak jelasin sama saya cuma bilang, Pak, bisa saya marahin ya. Saya bilang, Pak, ini produk bagus, mau coba nggak? Nah, dari tapi Jepang lagi dia bilang. Nah, saya jelasin produknya ini dari Jepang. Ya, jadi Pak Aswan melihat karena juga kita sudah berteman lama, ya mau coba. Nah, itu makanya saya bilang kalau teman-teman mau prospek mungkin bisa dilihat ya kalau kita sudah baik, hubungan orang juga membuka apa sih yang ditawarkan. Cuma kalau kita belum lama, misalnya sudah lama nggak mengkontak, tiba-tiba menawarkan, mungkin ya seperti Pak Aswan bilang, ini pasti antara dua nih, MLM atau asuransi. Ya kan? Nah, tapi Pak Aswan nggak bisa nolak saya karena kita sudah hubungan baik. Nah, saya ketemu langsung, nah Pak Aswan nggak bisa nolak. Nah, itu satu. Jadi begitu frekuensi sama, saya tawarkan produk, tapi saya tahu Pak Aswan butuhnya adalah di produk, bukan di bisnisnya. Cuma ya secara nggak langsung, karena saya juga pelan-pelan mulai melihat, wah ini bisnisnya menarik juga. Nah, jadi waktu saya jalankan, nah saya ambil Pak Aswan. Pak Aswan, nih ada tiket saya udah dapat ke Dubai. Nah, Pak Aswan, emosi wah, panas. Emosi. Nah, itu yang jadi terjadi ya. Jadi kalau saya lihat, ya balik lagi. Emang butuh suatu proses sih, teman-teman ya. Jadi kalau yang lagi mencoba, ya ini tadi saya ceritakan di salah satu, Pak Aswan juga saya juga nggak menyangka pada akhirnya ya sama seperti saya ya Pak ya, kita coba menjalankan bisnisnya jadi satu tim ya Pak. Iya. Nah itu sih Pak Angga. Menjawab pertanyaan Pak Angga ya? Nah menjawab nggak Pak? Jawab dong. Oke Pak. Oke mantap. Oke. Nah ini juga ada yang combo agen asuransi dan orang yang combo. Keren. Oke Pak, ini sekarang pertanyaannya saya modif sedikit. Ya. Pernah nggak Pak ngajak orang tapi orangnya itu kayak udah nggak mau gitu loh Pak, udah nggak mau duluan padahal belum dijelasin apa-apa nih, tapi kayak enggak lah nggak mau, terus kayak Bapak nelfon dicuekin apa kayak gitu-gitu loh Pak.
Nah, dan menurut Bapak gimana sih caranya handle orang yang kayak begitu? Apa kita skip aja ataukah mungkin kita harus sentuh hatinya dengan caranya gimana gitu loh, Pak? Ya, coba dulu Pak Anton atau saya. Pason dulu Pak. Oke, Saya keduanya orang Pak. tua dulu, orang tua dulu. Ya, itu pertanyaannya valid banget ya teman-teman ya. Tuh 189 bilang ajak makan, betul ya teman-teman ya. Kita bisa telepon, tapi kan karena masa pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah teman-teman, kita ingat kalau kita tujuannya mau jual, kita bisa kecewa, sakit hati ya. Kita ajak dia nggak mau ya. Kita belum jelasin kata Pangga sudah ditolak. Ada teman-teman, betul. Padahal saya ngajaknya ngomongin yang lain. Ya kan, begitu ngomong ini kayaknya dia pikir, wah saya ngajak dia yang bisnis MLM ini teman-teman ya. Tapi kita nggak usah sakit hati. Ya, kita tetap kalau ada kesempatan, kita tahu dia ada kebutuhan, kita sharing sesuatu. Tapi teman-teman nggak usah takut. Nah, saya pernah share juga ke teman-teman yang alumni saya ya. Saya sharing, saya bilang kalau dia tanya apa, saya sharing. Oh, saya sekarang juga jalanin bisnis ini karena dia bertanya ya. Setelah saya jelasin, dia juga nggak komen apa-apa teman-teman. Ya nggak apa-apa. Saya lanjut lagi ya. Jadi kalau ada orang bertanya, saya jelasin. Kalau dia nggak bertanya, nah kita gali. Kita galinya dengan apa? Ya kan kita udah diajarin ya. Kita gali dengan tanya keluarganya, tanya bisnisnya, terutama bisnis teman-teman ya. Banyak sekali yang terkena dampak. Ada yang 50%, ada 100% ya, sampai di PHK, ada yang dikurangin. Nah betul pertanyaan Pangga tadi. Kita udah tahu dia kelihatannya dan benar-benar ada butuh bisnisnya. Ketika kita tawarin dia langsung bilang, aduh susah, nggak bakal bisa lah saya. Nah itu teman-teman, kita jangan meyakinkan dengan wah ini produknya bagus, kita nggak usah. Kita dengarkan masalahnya dia saja, udah cukup keluhannya. Tapi kita memberikan solusi berdasarkan masalahnya. Kalau dia tidak mau, kita jangan paksa. Tetapi kita ada trik ya. Kita gali kenapa dia nggak mau. Apakah masalah MLM-nya ataukah masalah kadang-kadang pertanyaannya itu aja. Aduh nggak mau lah bisnis MLM. Bisnisnya ya cari-cari orang. Saya nggak punya banyak teman ya. Nah itu kita nanti tanya lagi sebetulnya masalah dia apa. Apalagi dia pertama udah langsung tolak, kita pindah saja ya, move on. Tapi bisa juga kita cari tahu kenapa sih kita belum jelasin dia nolak ya. Nah itu kita ada istilahnya tuh kita gali istilahnya yang sering saya dengar itu adalah kupas bawang ya teman-teman. Kita cari tahu, kita sabar, kita cari tahu, kita dengan bertanya kenapa saya belum jelasin kenapa langsung ditolak. Nah setelah kita tanya lagi ada masalah apa lagi, ada masalah apa lagi sampai sebetulnya ketahuan dia itu memang masalahnya apa teman-teman. Apakah dia nggak punya modal, ataukah dia memang nggak mau ketemu kita, ya, ataukah masalah lain. Nah, itu kita harus cari tahu. Setelah tahu, baru kita kasih solusi. Tapi kalau dia memang sudah tolak dan tidak mau dengerin kita pergi teman-teman ya. Ada satu teman saya itu, dia jualan di obatnya luar biasa teman-teman. Saya udah sharing sedikit, dia langsung tolak. Pokoknya saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Nah, kita gali kenapa, kita bertanya kan kenapa dia nggak maunya, ataukah punya pengalaman jelek, ataukah punya dengar temennya. Nah kita memberikan penjelasan yang lengkap supaya kalau dia nggak mau pun nggak apa-apa, tapi dia sudah dengar penjelasan yang lengkap. Nah gitu teman-teman, kalau udah selesai baru kita move on, kira-kira gitu. Jadi kita nggak sakit hati, kan tujuannya kita mau bantu. Nah, mungkin Pak Anton bisa tambahin, Pak. Nah, ini Pak Swan, kalau kita melihat bisnis MLM adalah bisnis apa, Pak Swan? Penolakan, Pak Swan. Oh, penolakan. Jadi mentalnya emang berbeda ya. Kalau dengan kita bisnis konvensional, ini ternyata yang kita lakuin sekarang adalah bisnis MLM. Nah, di mana penolakan itu sudah biasa. Ternyata ya. Nah, kalau teman-teman yang baru jalanin, nah ternyata ini adalah bisnis penolakan. Makin banyak ditolak, ternyata makin sukses, Pak. Jam terbangnya makin tinggi. Nah, itu. Nah, ternyata itu berbeda dengan bisnis konvensional. Jadi kalau ditanya, pernah nggak ditolak? Pernah.
Pernah nggak misalnya saya di WhatsApp, saya di blok. Nah, ini balik lagi ya. Jadi itu yang harus kita pelajari, karena bisnis ini ternyata kalau kita di bisnis kantoran, tentu kan situ ada edukasi ya. Apapun produknya, nah biasanya kan ada suatu pembelajaran. Nggak mungkin tiba-tiba kita begitu masuk perusahaan sudah langsung, misalnya kalau kita bagian sales disuruh langsung menjual, itu nggak mungkin. Biasanya dia ada trainingnya dulu. Nah, kalau MLM dari mana? Nah, itu dia. Itu yang kalau kita ternyata setelah masuk, nah itu kita harus banyak istilahnya belajar ya teman-teman, karena bisnis itu berbeda. Gimana tadi Pak Aswan bilang, yang namanya kupas bawang, gimana kita cara menghandle penolakan. Jadi sebelumnya, ya tadi saya bilang, dibikin dulu tadi yang frekuensi sama, bikin suatu cerita, ya, kemudian cari juga hot buttonnya. Nah itu memang perlu satu proses. Tapi kalau ditanya, gimana kalau misalnya ada penolakan, ya kita namanya tadi yang seperti Pak Aswan, kita adalah sifatnya sini bukan penjual ya, tapi kita adalah menawarkan suatu peluang. Jadi sifatnya adalah kita Konsultan membantu. ya Pak ya. Nah, iya, kita membantu. Itu jadi beda ya teman-teman ya. Bahasa kerennya Jadi, konsultan ya. nah, konsultan kan. Nah, jadi kita nggak sakit hati. Tapi kalau kita ada penjual, waduh, itu begitu dijual, ditolak, jual, ditolak. Nah, mungkin kita merasa, wah, kok susah gitu kan. Nah, ini kembali lagi sih, persepsi yang harus kita lihat. Ya, Jadi apakah prospek yang nolak kita bisa nggak dia akhirnya join kembali? Itu bisa ya teman-teman. Saya malah kita punya upline Lavina itu setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun kembali. Dari awal ditolak, setelah 2 tahun kembali. Nah, kalau saya pernah teman saya menolak, setelah berapa bulan dia kembali. Malah dia menawarkan saya mau ini. Kenapa bisa seperti? Karena saya sudah menawarkan, saya juga punya hubungan baik dengan dia, dan dia masih istilahnya begitu ada yang menawarkan, dia melihat bisnis cocok, oh ya, ini dia masih ingat saya. Nah itu. Nah kembali teman-teman, nah ini tadi saya bilang bisnis MLM dan bisnis penolakan. Jadi ya harus siap mental ya Pak Swan ya. ya. Nah, betul Pak Anton. Saya juga punya pengalaman gitu. Pak enggak. Waktu itu pernah juga dia cuekin ya. Tapi sudah berapa bulan itu dia malah cari. Aswan, kamu masih bisnis ini nggak? Oh ya ada. Ada perlu apa yang saya bisa bantu? Oh ya ya saya mau ini. Wah langsung order teman-teman. Nggak nanya lagi Bapak Ibu, langsung order teman-teman. Jadi kita jangan pikir bahwa mereka nggak jawab itu mereka tolak kita. Mungkin belum tahu dia itu memang perlunya sekarang apa enggak ya. Jadi kita harus siap ya mentalnya tadi dibilang. Nah, kayak kita petinju teman-teman ya. Pak enggak kayak kita petinju. Kita kalau petinju kita udah siap dipukul juga kan. Wah, masuk jab, masuk hook gitu ya. Nah, kita juga harus siap mentalnya teman-teman. Di bisnis apapun. Nah, saya juga pernah kerja itu dari tahun 85 teman-teman ya. Sudah umur 21 saya udah kerja, sudah biasalah. Dari programmer buat IT sampai saya jualan juga ya. Nah, kalau jualan itu sama teman-teman. Ditolaknya juga banyak juga. Jadi kita harus siap mentalnya. Yang tadi itu bisnis yang banyak penolakan, tapi sebetulnya bukan banyak penolakan. Karena kita banyak jualan. Ya, kalau kita jualan produk yang cuma ke 10 orang, ke 10 perusahaan ditolak, ya cuma 10 teman-teman. Tapi kalau kita punya teman ada 100, teman kita yang 100 ada 100 lagi, wah kalau kita punya temennya 1000, kita banyak ditolak. Sebetulnya bukan banyak ditolak juga teman-teman, karena kita banyak menawarkan ya, banyak memberikan sharing. Nah, di sana juga banyak penolakan. Kayak kita di ring tinju kita banyak mukul, kita juga banyak peluang dipukul kan ya. Kalau kitanya kabur-kaburan kayak Muhammad Ali yang mundur-mundur ya nggak bakal dipukul-pukul kan. Nah, gitu Pak Angga. Makin dipukul kita harus punya daya tahan. Gitu aja Pak Angga. Ya, Thank you Pak. oke. Oke, sekarang oke, ini kita sambil nunggu pertanyaan lain lagi, saya bantu tanya lagi ya. Pokoknya hari ini teman-teman puas, sekarang saya bantuin. Ya, siapa? Oke, Pak. Sebentar. Oke. Jalan benar. Oke.
Ini nggak ada yang mau nanya beneran nih. Ntar saya yang tanya terus. Iya, Waduh, teman-teman. nggak usah Monggo, ngomong monggo. aja. Mungkin kalau misalkan nggak ada, nanti saya langsung ke pertanyaan pamungkas. Nggak, bukan Iya, Pak itu Anton. Anton Pamungkas nih. Simpenan saya. Pertanyaan terakhir berarti Pak. Oke, Pak. Langsung ke Gini, Anton ini, Pamungkas. ini pertanyaan bagus juga, Pak, menurut saya. Ya, Jadi kan kayak misalkan orang banyak yang mau gabung, tapi kepentok kayak, Pak, ini MLM AFC ini kita udah jalan tahun ketiga nih. Pasti udah banyak yang gabung. Kayak kalau betul, gabung, pasarnya udah habis dong, Pak. betul Gimana ya? banget, Nah, betul gimana banget, tuh, Pak? betul banget ya teman-teman ya. Apalagi kalau dia udah mau nawarin, kayaknya temen gue udah banyak yang tahu loh. Nah, teman-teman, tadi kan saya udah sharing market di Indonesia ya, potensinya 161 juta teman-teman. Dari milenial ya, itu sampai baby boomers, itu 161. Ternyata pertumbuhan penduduk kita itu 1,1 juta setiap tahun teman-teman. Bayangin dalam 5 tahun berapa banyak yang dari generasi milenial kita atau dari yang Z nanti naik. Nah, bayangin teman-teman. Kalau nanti ya ada kelompok umurnya ternyata ya, saya harus cari dulu ya itu kelompok umur ternyata berapa sih dari BPS itu ada ya. Dari kelompok umur 20 sampai 25, 26, 30 itu ada kelompok umur teman-teman. Nah, bayangin kalau kita merasa itu sudah habis, coba bayangin. Member kita baru berapa, yang aktif berapa ya teman-teman ya. Nanti dalam 3 tahun ke depan, ya 5 tahun lagi pertumbuhan penduduk kita itu berapa juta teman-teman. Kalau kita bayangin, kita punya saja 1.000, 2.000 member, 10.000, 15.000. Padahal pertumbuhan penduduk kita tuh 5 juta ya. 1,1%, 1,1 juta per tahun. Nah, bayangin perpindahan dari umurnya ya, dari berapa ke berapa. Jadi itu pasar kita tuh akan masih sangat besar, teman-teman. Bayangin kalau kita dapat jutaan member ya, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, itu pasarnya masih sangat besar. Kedua, justru itu. Nah, kita tantang dia. Justru itu. Kalau kamu mau cepat berhasil, mau cepat sukses, join duluan. Sebelum yang generasi baru lebih cepat lagi dari dia untuk mengambil keputusan. Nah, satu kita dorong dia untuk mengambil keputusan secepatnya, karena nanti pertumbuhan penduduknya, pertumbuhan marketnya, semakin banyak lagi daerah yang banyak tahu ya, semakin lagi edukasi kita yang kayak roadshow nih sekarang Pak Ernest, tim manajemen kemana-mana, semakin banyak orang tahu ya, makin banyak lagi kan. Kedua, kita bukan hanya dalam negeri, kita juga nanti bisa menguasai luar negeri. Ya, jadi kayak downline saya ada di Jerman. Nah, nanti kalau sebentar lagi Amerika jalan, wah bayangin nih, seluruh dunia nih Pak Angga. Wah, negara-negara yang tetangga kita deh, Malaysia, Singapura ya, apalagi Amerika. Waduh, kalau itu dibuka semua, berapa banyak? Itu jadi marketnya tidak akan habis-habisnya. Nah, tergantung kita cepat apa enggak, momentumnya. Nah, Pak Anton suka bilang momentumnya. Kalau mau bagus, sekarang. Kayak Bob bilang, jangan dipikir-pikir lagi. Bisnis itu jangan hanya dipikir, langsung dibuka. Gitu aja sih Pak Angga, kira-kira. Marketnya masih sangat besar. Masih sangat besar, khususnya di Indonesia. Apalagi kita nanti bisa buka di luar negeri ya. Rekrutnya di bawah Indonesia, wah itu sangat gede banget. Gede banget. Mungkin Pak Anton mau nambahin, Pak? Ya, tadi Pak Hasan sudah bicara market emang besar ya Pak. Cuma satu Iya. lagi yang mungkin teman-teman perlu ingat adalah sebenarnya juga di luar besar marketnya itu juga sebenarnya karena ini bisnisnya kan agak berbeda ya. Jadi ini tergantung pendekatan. Jadi seorang nyamannya dengan siapa. Nah, kayak Pak Aswan ini sebenarnya yang menawarkan AFC sudah banyak ya Pak Aswan ya? Banyak. Ada temen SD SMP saya tuh. Nah, Sampai kenapa saya akhirnya join ke bongkong saya aja tuh. Pak? Nah, nah itu saya bilang sebenarnya pasar masih besar. Ditambah lagi ya ini prospek kita nyamannya dengan siapa. Itu sih Pak Angga. Jadi kesempatan masih besar banget teman-teman. Ya,
Tadi ada yang bilang size-nya berapa besar. Nah, tadi teman-teman kalau lihat di awal-awal saya sharing mengenai kalau saya boleh share lagi ya. Nah, saya share nih. Coba ya. Nah, di market kita itu Di bawah, Pak. ya di Di bawah ya. slide bawahnya lagi. Nah, itu, Pak. teman-teman. Nah, itu. Nah, ini teman-teman. Kalau kita lihat marketnya, coba bayangin kalau kita punya membernya 10% saja atau 1% dari penduduk ini, ya kan? Ini saya gabungkan milenial. Bayangkan teman-teman, 5 tahun lagi yang dari Gen Z ini udah pindah ke milenial. Milenial sudah pindah ke yang Gen X. Ya, milenial ini yang tadinya baru umur berapa sudah mulai berbisnis, teman-teman. Ya, jadi pasarnya ini masih sangat besar untuk Indonesia doang loh. Belum lagi luar negeri. Ya, jadi jangan diragukan lagi nih. AFC sangat luar biasa ya. Biasa kita kalau MLM lain tuh saya suka sungkan, saya suka sedih. Wah, ini dari mana? Dari negara tetangga. Wah, negara mana? Negara tetangga. Waduh, teman-teman. Sekarang kita harus bangga nih. Punya produk, punya apa? MLM nasional ya. Kita malah menguasai negara lain. Itu bangga yang sangat membedakan. Itu mungkin menjawab teman-teman ya. Kalau tadi juga ada yang nanya tuh Pak Edi atau siapa tuh ya. Silakan Pak Angga, mungkin ada pertanyaan lain. Oke. Oke Pak, ini lanjut pertanyaan yang pertama saya tadi Pak. Siap. Kan ada yang tadi saya tanya kalau misalkan diajak tapi malah kitanya yang dicuekin atau apa. Nah, ini orangnya mau Pak, cuman kendala di ekonomi. Mungkin kita bisa jelasinnya apa sih? Maksudnya kayak gimana ya? Di sini kan seperti yang kita tahu nih di AFC ini kita banyak orang-orang yang emang dari berbagai kalangan gitu loh. Kayak ada yang dari betul. Batagor, ada yang supir taksi dan lain-lain apa segala macam gitu. Betul. Apa sih gimana caranya kita ajak mereka, kita membuka pikiran mereka kalau misalnya di sini ini bisnisnya kecil, lo bisa diambil dari sini-sini. Ini kayaknya sih menurut saya sih lebih cocok yang tadi jelasin marketing plan sih Pak. Ya. Nah, Pak Anton, Pak, apakah harus dengan produk? Apakah mungkin kita bisa menjelaskannya tentang bisnisnya atau dan lain-lainnya? Ya, kalau dari saya, kalau misalnya ada kendala di segi dana ya Pak. Jadi kembali lagi sebenarnya ke marketing plan sih. Kalau kita pernah punya produk, tentu nggak akan kena Pak, enggak. Karena produknya kan kalau untuk konsumsi cukup lumayan ya. Cuma kalau potensi dari sisi marketing plan ya, yang kita harus lihat ya teman-teman, ini dimulai dari bonusnya harian. Nah, itu mungkin yang akan menarik. Kalau bonusnya masih mingguan, mungkin masih ya, tapi kalau udah harian, nah itu menarik. Karena begitu kita misalnya dapat prospek, masuk member, malam diproses, besoknya kita sudah ada income ya. Jadi kalau saya lihat, ya itu pendekatannya tentu balik lagi ya, harus ke marketing plan. Nah, kembali lagi, kalau misalnya pendekatan yang tadi saya bilang, kalau memang ke produk, untuk mereka konsumsi dulu, pasti nggak akan kena sih. Tapi kalau ke marketing plan dengan potensi yang tadi saya bilang untuk bonus sponsor, kemudian juga bonus pairing, nah itu yang mungkin bisa infokan ke prospeknya ya. Begitu. Mungkin Pak Aswan ada tambahan, Pak Aswan? Ya, itu betul. Kita gugah dari sisi marketing plan. Kamu mau ngubah nasib nggak? Nah, ini lucu juga ya. Saya lagi deketin satu yang benar-benar orang saya sangat sederhana. Teman ini sangat sederhana. Saya gugah dari sisi yang tadi itu. Kamu, apalagi istrinya mau hamil lagi ya, anak kedua. Kamu mau begini terus? Mau kerja sampai kapan? Gaji kamu sebulan berapa gitu ya? Oh iya Pak, saya mau. Mau nggak kalau saya ajak melakukan bisnis gini-gini-gini? Bisa begini-begini. Daripada kamu kontrak terus rumah. Mana tahu nanti kalau kamu memang sukses ya banyak juga yang sudah bisa cerita kesuksesan orang lain ya. Jadi orang-orang yang sederhana bisa punya macam-macam ya, bisa beli macam-macam dari lakukan bisnis ini. Tapi nah saya ingetin di bisnis ini kamu harus
tahan mentalnya harus kuat ya. Apalagi tadi Pak Anton bilang bonusnya harian loh. Kalau kamu kebutuhan sehari-hari pun kamu udah bisa langsung dapat income. Nah, tapi nggak ada duitnya. Nah, ini ada beberapa trik ya. Kalau yang bagi orang yang betul-betul dia nggak mau keluarin duit atau apa, kalau dia punya kredit card, nah bisa juga ya investasi ya. Bayar pakai kredit card ada hitungannya. Kita bisa buatin hitungan, ternyata kamu kalau jalan ini setahun, bonus kamu tuh bisa menutupi bayar fee dari kredit card-nya. Ya. Jadi ini bukan kita ngajarin dia konsumtif, tapi kan berbisnis. Ya. Kalau itu orang yang sudah punya kredit card atau punya kemampuan lebih. Nah, kalau dia tidak punya, nah ini pertanyaannya bagus sih banget nih, Pak Angga. Nah, pernah saya bilang, kamu punya niat nggak? Punya keinginan maju nggak? Nah, kalau dia punya keinginan dan niat yang kuat, Pak Angga, saya akan bantu. Oke, saya akan bantu. Kamu serius? Buatin member. Nah, apalagi kalau ada promo ini bagus banget ya. Satu box sudah bisa member. Kamu nanti bayarnya bisa sesuai nanti ketika kamu kalau bisa jualin. Jadi kayak saya pinjemin barangnya gitu ya. Nah, kalau dia berhasil itu dia bisa jalanin. Kalau tidak berhasil, nah kita akan lihat keseriusannya dia. Jadi kita seperti bisa pinjemin barangnya, dia bisa menjalankan apa enggak. Bisa jalankan kan mana tahu dia menghasilkan sesuatu. Nah, kita juga akan uji mereka. Dia serius nggak sih mau dapetin bisnisnya ini? Nah, itu kita bisa lakukan seperti itu sih Pak Angga. Kira-kira begitu. Kalau yang benar-benar punya niat baik, punya keinginan kuat dan tidak bisa beli. Kalau yang bisa masih punya uang, ya kita bisa hitungan untuk pakai kredit card gitu, Pak Angga. Oke, siap. Itu. Sekarang pertanyaan terakhir sebelum saya tutup acara ini, Pak, Bapak ini Pak Anton dan Pak Swan ini kan Toreda, Pak. Ya. Kira-kira boleh tahu nggak Pak, income-nya berapa sih kalau Toreda itu Pak per bulannya? Ya, kira-kira dari 10-an sampai 21-an pernah juga. Yang itu ya, yang saya dapat. Kadang-kadang ya pernah juga ada yang sehari paling tinggi kemarin tuh 4 jutaan, 5 jutaan satu hari itu Pak enggak. Oke. Nah, mudah-mudahan ini walaupun masa kadang-kadang lagi sepi, tapi ada juga Pak enggak. Jadi sehari, nah kalau bukan sebulan, sehari saja ya. Ada juga yang 4 juta, pernah juga 5 juta. Nah, tapi kadang-kadang juga nggak ada. Kalau kita nggak ini, tapi kalau tim di bawah jualan, juga ada 600, 700 sehari kan oke juga. Kira-kira gitu sih Pak enggak. Menjawab pertanyaan nggak ya? Menjawab banget. Kalau Ya. Pak Anton sama ya berarti ya? Sama Pak Angga, jadi berkisar 10-an sampai 25 lah Pak Angga. Cuma kembali lagi karena ini kan bisnis yang tadi ya, tergantung kita mau taruh seperti kita kerja lah Pak, effortnya mau kita ini enggak, kalau kita giat ya kita bisa dapat lebih banyak. Yes. Itu sih Pak Angga. Udah oke banget lah ya Pak, maksudnya 10 juta, 20 juta per bulan tuh untuk pekerjaan yang mungkin sekarang bapak-bapak di sini kita masih cuman, ini hitungannya kayak bukan yang utama gimana banget Pak, tapi bapak berdua kan jalan, buktinya bisa sampai Toreda gitu loh Pak. Berarti kan sebenarnya menjelaskan kalau ya oke, kalau emang kamu mau full time di sini, mau gila di sini akan dapat income-nya pasti lebih. Mungkin pasti bisa lebih. Pak Anton saya gitu loh betul kalau Pak Angga. Downline saya malah dapatnya lebih Pak Angga. Nah, tuh itu dia bisa dapat 25 juta lebih dari saya. Nah, itu yang membanggakan Pak Angga. Kenapa? Dia bisa lebih loh. Dia dalam 16 hari dalam 11 hari atau 16 hari saya udah 16 juta loh. Akhir bulan dia bilang 25 juta. Waduh, itu yang satu luar biasa. Nah, ini saya sharing ke teman-teman saya yang lain. Teman-teman, ternyata bukan yang duluan masuk loh, yang kerjanya lebih keras teman-teman. Yang kerjanya lebih keras, ternyata bisa dapat lebih banyak. Padahal dulunya dia bilang apa Pak Angga? Saya ini nggak bisa loh jualan. Saya bilang coba dulu. Coba kamu jual ini dulu, konsumsi. Dia mulai sharing. Nah, setelah dia sharing itulah Pak Angga baru mulai, wah dapat sampai dia bilang dalam 16 hari dapat berapa 11 hari 16 juta. Akhir bulan 25 jutaan. Nah, itu teman-teman yang itu yang membanggakan kita ya.
Coba bayangin kalau kita di kantor gajinya sudah fix ya teman-teman ya. Nggak tahunannya ya diukur juga ya. Kalau di sini tuh benar-benar dibuka sampai double bushido, triple bushido itu belum saya pernah ketemuin perusahaan yang seperti itu nih Pak Angga. Kalau di perusahaan konvensional ya, kalau MLM lain saya nggak pernah tahu karena saya anti. Dan Jadi di sini worth it banget. Mantap. Teman-teman jangan ragu, ini perusahaannya worth it banget untuk bisnisnya worth it banget untuk dijalanin. Siapa saja, nah itu pengalamannya itu, siapa saja. Nah ini yang kita juga lagi mau bantu orang-orang yang sederhana pun bisa jalanin. Gitu Pak Angga. ya, kalau gitu saya tutup aja acaranya. Nah, itu Ya. mungkin udah bikin teman-teman semuanya membukakan mata hati, batin, dan pikiran ya. Maksudnya, Betul. dan sharing Pak Aswan dan Pak Anton tadi, maksudnya itu juga bisa jadi pembelajaran. Mungkin teman-teman juga bisa cerita ke calon prospeknya dan lain-lain, ya kan? Oke, kalau gitu, thank you Pak Aswan, thank you Pak Anton. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau kata-kata penutup, Pak? Boleh. Mantap. Biasa kan Nah, boleh nih. kalau saya Sariawan bisa kekurangan vitamin C. Kekurangan vitamin A pengaruh kesehatan mata, teman-teman. Ya. Bermimpilah bersama AFC. Kerja keras bersama wujudkan mimpi jadi nyata, teman-teman. keren Pak. Mantap. Iya. Ini ada satu lagi deh, ya. Bonus ya, Pak. Bang Toyib, Emang ini Bang Toyib nggak pernah cuti, kerja mulu, banyakan meeting. Ditolak terus, jangan patah hati. Kejar mimpi, mental tahan banting. Gitu. mantap. Iya Pak, keren. Ayo Pak Anton, kalau ada silakan Pak. Ya. Pak Aswan aja ahlinya, Pak. Maksudnya tadi Pak Anton yang ngomong cakep ya, jadi pas ini cakep, Pak Anton yang ngomong cakepnya harusnya. Pak Aswan emang ahlinya, Pak. Kalau pantun, Pak. Ada yang kalah. Oke Pak, ada yang mau disampaikan mungkin Pak Anton? Saya cuma sampaikan teman-teman, kalau yang sudah join, ya ini tadi saya bilang ya, bisnisnya emang bisnis MLM. Nah, ini jangan menyerah, teman-teman. Kita semua pasti bisa lah. Waduh, jangan menyerah. Jangan menyerah, Pak. Oke teman-teman. Ya, jadi ingat jangan menyerah nih. Jadi saya ingat lagi nih. Ya, Si Satu Oneng, lagi, Pak. si Oneng iseng godain Pak Kades. Wah, jantung berdebar, berasa gerah. cakep. Pandemi bukan halangan sukses. Modali diri, semangat, pantang menyerah, teman-teman. Gitu. Mantap. Terima kasih, selamat malam. Oke, Terima kasih semua. teman-teman, thank you semuanya. Sebelum saya sudahi Zoom-nya, mungkin buat teman-teman yang ada di Jakarta atau bahkan mungkin di luar Jakarta yang mau hadir di Grand LOP, nanti tanggal 15 ada Grand LOP. Di situ kita bakal rame-ramein Grand LOP, ada pembagian hadiah King of Sponsor, dan yang paling penting, teman-teman semua tahu yang ada promo trip ya, promo trip yang Spain, kalau nggak salah Spain sama umroh, itu bakal diundi live, bener-bener live, langsung diundi di tempat, pakai roulette kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah pakai roulette deh Pak, bener. Jadi akan diundi di situ untuk 2 pasang pertama ya. Jadi kita emang periodenya itu sampai Januari, cuman kita akan undi sedikit dulu kan, harusnya tuh kita memberangkatkan 12 orang ya, 6 pasang. Sekarang kita akan undi 2 pasang dulu. Jadi nanti bertahap, jadi biar ada semangatnya, biar nggak dibilang, oh ini masih lama, ntar Januari aja apa. Ya ini kita udah undi sekarang, jadi teman-teman kejar sekarang, kejar hari ini, besok udah langsung gerak gitu loh. Jadi ini kita kasih lihat dulu kalau emang beneran kita akan undi secara live dan ditonton oleh teman-teman semua yang hadir nanti di Grand LOP. Grand LOP perlu antigen nggak? Setahu saya sih kalau Grand LOP itu kan karena acaranya kan di gedung kita, di St. Moritz Office Tower, itu kan kita masuknya tuh udah nggak butuh antigen gitu karena sekarang udah nggak seketat kemarin kan. Cuman kayaknya harus vaksin 2 kali deh. Jadi harus tetap scan, masuknya itu scan pakai Peduli Lindungi. Ya kasih lihat nanti di Satpam. Nanti akan diminta pasti sebelum nge-scan badan dan lain-lain sebelum masuk gedung nanti diminta. Kalau udah di atas sih sebenarnya udah nggak apa-apa sih. Udah nggak ini, udah asal menjaga protokol seperti normalnya aja.
Oke, siap. Kalau gitu, thank you. Pak Aswan sama Pak Anton datang nggak? Lagi ini sih Pak Aswan, datang nggak Pak Aswan? LOP. Semoga ya Pak Aswan ya. Tanggal 15. Wah, nah bisa kayak bisa. Tadinya nggak bisa kan, ada acara apa gitu, sudah janjian temen. Nah ini harus bisa nih. Datang nih, tanggal berapa tuh Mas Angga katanya? Tanggal Tadi udah 15. dijelasin ya. Jadi minggu depan tuh nggak ada ini loh. Minggu depan nggak ada LOP. Jadi benar-benar kita minggu depan ini aja. Minggu depan tuh kita apa Bisa ya? segera daftar ya, Pak Angga ya? Nggak pakai daftar kok, Bu. Langsung ya? Langsung Jadi ya. datang aja kalau bisa. Jadi Ya, datang siap. mungkin yang Wah, mau harus hadir nih teman-teman. jelas. Kita ramaikan. Ini Biar kita discuss. ya, itu semangatnya bertambah tuh. Ya, terempartasi. Gitu teman-teman. Yes, bakal Biar rame dari- banget tapi tempatnya gede kok. Tempatnya Iya. gede. Maksudnya rame ya udah rame tapi kan kita tetap jaga dan tempatnya besar juga jadi nggak gimana-gimana banget kan. Oke, kalau Sip. gitu. Terima Oke, kasih. Pak Anton, Pak Aswan sekali lagi buat Ya, waktunya terima hari ini. kasih. Makasih semua ya. Makasih. Terima kasih. Teman-teman yang sudah hadir. Sampai ketemu di minggu depan, nanti saya live deh. Oh, ini live Grand LOP buat teman-teman yang mungkin di luar kota. Wah, keren nih. Tapi tetap kalau bisa hadir, harus hadir. Nanti Harus kita hadir. dengerin pantun Pak Aswan secara live. Kita Itu dia, ketemu Pak Pak Angga Angga. loh. Pak Bisa Angga udah diusulin kayak Pak model Angga. nih. Keren. Nanti kalau ketemu asli, ada teman-teman nanti di atas panggung, saya cakepin dari bawah tepuk tangan. Oke, Pak. Kalau Thank gitu. you. Oke. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Yes.